Oke, kita lanjut. Ini tadi ya bahasan kita hari ini tentang practical survey design. Kemudian ini beberapa bahasan yang akan kita bahas. Nah, ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya terkait dengan komponen kesalahan survei gitu ya, atau error yang ada dari tahapan measurement, kemudian pengumpulan data dan sebagainya gitu ya. Ada 5 komponen. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa di semua tahapan survei itu akan berpeluang menyebabkan atau terjadinya kesalahan gitu ya. Nah, kesalahan di dalam pelaksanaan atau operasi survei ini sering bersifat kumulatif sehingga banyak kesalahan kecil dapat menghasilkan kesalahan akhirnya secara total bisa bernilai sangat besar gitu ya. Dan biaya untuk mengumpulkan informasi mengenai ukuran-ukuran kesalahan dan pengaruhnya terhadap dugaan itu cukup besar akhirnya gitu ya. Atau bisa jadi upaya untuk menangani atau meminimalisir kesalahan itu menjadi besar juga gitu ya. Karena biasanya ketika terjadi kesalahan maka kemudian misal terjadi sudah terdeteksi kesalahannya di level pas lapangan gitu ya. Biasanya minta perpanjangan waktu. Secara otomatis ketika terjadi perpanjangan waktu maka upah tenaga ataupun sumber daya pelaksana survei itu kan bertambah sehingga kos untuk mereka pun akan bertambah gitu ya. Nah, kemudian di sini uh, ada beberapa number of general strategy to minimize MSA which may be expressed as the rules of the road for survey work. Jadi yang pertama, strategi kita untuk meminimalisasi MSA itu yaitu kita semaksimal mungkin mampu menggunakan metode yang sudah umum dikenal, dalam artian dia dikenalnya bukan sebatas misalkan memang ada gitu ya atau kita tahu, tetapi bahwa metode itu sudah cukup relevan, cukup reliable gitu ya untuk digunakan pada survei yang ingin kita lakukan gitu ya. Nah, metodenya seperti apa? Banyak kan kemarin dalam contohnya dalam metode sampling saja banyak jenisnya. Kemudian kita bisa memilih mana yang paling tepat dengan survei kita gitu ya. Nah, kemudian kedua sebagai bagian dari proses perancangan survei, nah, kembangkan rencana untuk mengalokasikan sumber daya ke setiap tahapan proses survei yang secara eksplisit menyebutkan bagian dari total sumber daya survei yang harus dikhususkan untuk setiap operasi atau tahapan di dalam survei supaya dia signifikan dalam prosesnya gitu ya. Jadi di sini intinya adalah bagaimana perancangan survei itu mampu membuat total dari sumber daya survei ini bisa dimaksimalkan pemanfaatannya atau pelaksanaannya dalam upaya meminimumkan error gitu ya. Nah, ketiga, memasukkan dalam sebuah rancangan survei untuk mengumpulkan informasi mengenai kualitas survei saat survei berlangsung. Jadi dalam kita merancang suatu survei, kita masukkan informasi mengenai kualitas survei saat survei itu berlangsung. Dalam artian di sini bisa maksudnya adalah tidak mengabaikan hal-hal yang sudah pernah terjadi di survei sebelumnya pada saat pengerjaan di lapangan itu seperti apa gitu. Misalkan kalau di BPS kan banyak tuh survei-survei lain gitu ya. Meskipun survei yang akan kita lakukan, misalkan survei A itu memang baru dilakukan dan pertama kali gitu ya. Nah, bukan berarti kemudian tidak ada informasi lain
untuk menjamin kualitas survei itu yang bisa kita pertimbangkan gitu ya. Nah, kita bisa lihat informasi-informasi dari survei lain untuk dapat menjamin atau memperbaiki kualitas survei pada saat pelaksanaan lapangan. Oke, kemudian keempat, ini kita harus mantau atau mengawasi semua proses yang sesuai dengan standar kualitas dan realokasi sumber daya serta modifikasi desain survei sesuai kebutuhan untuk menanggapi masalah dan sumber kesalahan yang tidak diantisipasi. Di sini maksudnya ketika terjadi kesalahan-kesalahan ataupun peluang-peluang error yang unpredictable gitu ya, dalam proses survei itu sedang berlanjut, maka kita harus mampu mengaplikasikan atau menerapkan standar kualitas yang sudah ditentukan di awal terhadap pelaksanaan survei tersebut sehingga berbagai atau beberapa peluang kesalahan yang unpredictable itu bisa kita tanggulangi. Jadi intinya seperti halnya kalian mungkin kemarin di PKL kan kalian membuat SOP ya, membuat SOP ataupun rule validasi terhadap pembuatan rule validasi pun itu sebagai sebuah upaya untuk kita meminimalkan error gitu ya dalam pengambilan data di lapangan. Nah, selain itu pasti kalian juga menyusun SOP bagaimana prosedur pelaksanaan di lapangan, kemudian bagaimana prosedur misalkan dari alur penyerahan dokumen dari mulai penyerahan dari panitia ke pelaksana lapangan, dari pelaksana lapangan ke pengawas, dari pengawas sampai dia dikatakan clean untuk bisa di-upload ke sistem misalkan ya. Kemudian berbagai rangkaian kegiatan lain kalian kan buat SOP-nya juga. Nah, itu adalah bagian dari upaya kita untuk menyusun atau mempertahankan standar kualitas dari survei terkait gitu ya. Kemudian yang kelima, menyebarluaskan informasi mengenai kualitas data pada pengguna data maupun data produsen sehingga pengguna data menjadi sadar akan adanya keterbatasan dalam data yang dapat mempengaruhi keputusan dan produsen mereka akan, maksudnya di sini penyedia data gitu ya, produsen itu akan memiliki informasi tentang bagaimana metode yang digunakan mempengaruhi kualitas data tersebut. Nah, poin 5 di sini adalah ketika kita sudah melakukan suatu survei, nah di situ kita harus menyampaikan keterbatasan yang terjadi selama survei sehingga kesalahan pada survei berikutnya bisa diminimalisir. Pertama, yang kedua, ketika ada stakeholder yang mau menggunakan data kita, dia akan tahu di mana kelemahan-kelemahan data yang mereka gunakan sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan atau tidak salah dalam membuat kesimpulan dari hasil analisisnya. Jadi itu harus disampaikan, jangan seperti halnya nanti ketika kalian di skripsi, kalau ada kelemahan ataupun ada suatu hal yang sebenarnya tidak teman-teman bahas atau kemudian sebenarnya ada data yang hilang gitu ya, kemudian kalian melakukan imputasi, itu tidak jadi masalah, diinformasikan dalam keterbatasan penelitian gitu ya. Sehingga ketika ada orang membaca skripsi kalian, oh ini dalam kondisi seperti yang disebutkan dalam keterbatasan penelitian. Sehingga orang yang membaca tidak keliru gitu ya, tidak menyimpulkan sesuatu tanpa dasar gitu ya, tanpa dasar yang sesungguhnya gitu. Kalau kita informasikan kelemahan-kelemahan dari penelitian kita, maka itu bisa menjadi bekal baru buat peneliti selanjutnya. Jadi kelemahan itu bukan dalam artian kelemahan yang menjatuhkan penelitian kita, tetapi justru kelemahan di situ adalah kelemahan informasi dalam artian kondisi penelitian ataupun survei yang kita lakukan ini pada kondisi tertentu gitu ya, dengan kondisi yang apa adanya kalian sebutkan gitu.
Nah, ini sedikit mengulang dari materi yang lalu ya, terkait dengan proses survei ya, proses survei. Nah, dalam proses survei tersebut, tahapan perencanaan dari proses survei sebagian besar bersifat iteratif gitu ya. Nah, pada setiap tahapan perencanaan, informasi baru dapat diungkapkan mengenai kelayakan desain. Kemudian tujuan penelitian, kuesioner, populasi sasaran, desain pengambilan, dan strategi implementasi dapat direvisi berapa kali sebelum melaksanakan survei. Tentu dalam tahap persiapan survei, semua ini kan kita bahas secara detail sampai akhirnya kita putuskan layak bahwa survei itu mulai ke lapangan. Kalian sudah mengalami proses itu di PKL ya. Nanti pada kenyataannya ketika teman-teman di BPS itu semua akan dialami. Tetapi tentu tidak seutuh proses yang sudah kalian alami di PKL karena job desk setiap satker itu kan berbeda di pusat pada wilayah mana, provinsi mana sampai dengan di kabupaten. Sehingga proses utuh yang teman-teman lakukan kemarin itu sebenarnya sebuah pengalaman yang luar biasa. Karena ketika nanti di BPS, kalau itu surveinya terpusat, itu akan tersegmentasi. Level kabupaten itu paling tinggal pelaksanaan lapangan gitu ya. Lebih pada proses pengumpulan data. Terkecuali ada kegiatan-kegiatan ad hoc yang merupakan kerjasama dari instansi masing-masing, maka kemudian itu kalian bisa melakukan desain survei dari mulai tahapan awal hingga akhir gitu ya. Kemudian di dalam tahapan survei itu kita harus memperhatikan hubungan timbal balik di antara tahapan proses gitu ya untuk satu survei dan bagaimana keputusan tentang satu komponen seringkali berdampak pada keputusan tentang komponen lain. Ini yang tadi kesalahan itu tidak seperti pembelajaran yang lalu, kesalahan itu tidak murni dilakukan misalkan dari sisi pewawancara saja gitu ya. Tapi ada kalanya kesalahan itu merupakan timbal balik ketika terjadi proses pengumpulan data, baik itu dari sisi pewawancara ataupun dari responden gitu ya. Nah, kemudian poin kunci dalam diskusi ataupun dalam pembahasan ini adalah bahwa tidak mungkin hanya menerapkan metode yang paling dikenal di setiap tahapan karena sumber daya dan waktu selalu menjadi kendala dalam pekerjaan survei pada prakteknya. Nah, di sini maksudnya adalah kita kadang ingin menerapkan suatu hal yang ideal, misalkan teknik samplingnya teknik sampling multi two stage misalkan ya. Ternyata setelah atau misalkan maunya SRS atau sistematik misalkan ya, sistematic random sampling. Kalau sistematik kan dia akan menyebar gitu ya. Ternyata itu tidak bisa kita lakukan gitu kan misalkan. Tapi akhirnya kita menggunakan yang multi stage gitu ya. Kalau multi stage kan sudah terklasifikasi lebih awal gitu ya tahapan-tahapannya sehingga relatif si sampel akan mengumpul pada satu wilayah gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kadang kita pun tidak bisa berpikir idealis gitu ya. Karena ada constraint di mana kita perlu tenaga yang banyak dan waktu, sedangkan dalam waktu itu kita punya jadwal tertentu sehingga harus diefisienkan setiap tahapan kegiatan itu. Jadi tidak menjadi suatu hal mutlak ketika kita harus menggunakan metode yang ideal, reliable, visible, dan segala macam gitu ya. Tapi tetap kemudian kita harus sesuaikan dengan kondisi sumber daya ataupun resources dari kita penyelenggara survei dan tentu dari keterbatasan waktu. Oke, nah di sini dalam upaya kita menyeimbangkan antara biaya dan meminimumkan survei ini akan menjadi suatu hal topik yang sensitif gitu ya. Karena kembali lagi tadi dari satu sisi kita ingin ideal tetapi dari sisi lain ada keterbatasan. Nah, maka kemudian disarankan agar metode self administrasi itu seringkali
lebih disukai dibanding dengan pewawancara, dalam artian dia self enumerasi gitu ya. Nah, dalam hal ini lebih disukai dibanding dengan melakukan wawancara. Kemudian anggaran survei sedemikian rupa diefisienkan sehingga cakupan populasi bisa populasi sasaran bisa secara penuh kita ambil gitu ya, dan tidak diberikan meskipun kerangka sampling memiliki cakupan hampir 100% gitu ya. Nah, di sini karena keterbatasan tadi anggaran, maka kemudian meskipun populasi yang kita miliki itu coveragenya itu hampir 100%, tetapi tetap saja kita tidak bisa menganalisis secara keseluruhan gitu ya, tetap kita akan menggunakan sampling tertentu. Kemudian non-respon yang diharapkan menjadi cukup tinggi di dalam survei, dan untuk mendapatkan tingkat respon yang dapat diterima saat terjadi hambatan pada biaya diperlukan beberapa cara. Nah, bagaimanapun topik survei dan tipe pertanyaan mengisyaratkan salah satu cara yang lebih cocok untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Nah, kalau yang ketiga ini, upaya menyeimbangkan atau mencukupkan biaya terhadap dengan ketika kita hadapkan dengan kesalahan survei ingin minimal, hal yang ketiga untuk meminimalisir non-respon adalah bagaimana kita mengefisienkan atau membuat pertanyaan sesederhana mungkin dan seefektif mungkin sehingga dia bisa melakukan pengukuran dengan tepat gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh terkait dengan desain konflik ya, di mana dia are a normal part for survey work gitu ya. Nah, selama tahap sampling mungkin menemukan frame terlalu mahal untuk dibuat dan satu atau lebih frame yang tidak lengkap malah digunakan. Jadi kadang kita menemukan beberapa masalah gitu ya pada suatu survei. Kita frame-nya itu ada tapi dia mahal gitu ya. Kadang akhirnya kita menggunakan dari beberapa frame untuk melengkapi dari kerangka yang kita miliki gitu ya. Nah, kemudian sebuah pertanyaan di KEPI terlihat aneh dan berpotensi membingungkan responden, tetapi tidak bisa diatasi saat desain frame. Jadi tetap diterapkan. Nah, ini sering terjadi juga gitu ya, ketika sudah di lapangan kita melihat bahwa ternyata dari pertanyaan di KEPI itu malah membuat peluang kesalahan dari responden itu muncul gitu ya. Kemudian organisasi memenangkan 2 survei besar di mana akan dilakukan secara bersama-sama, dan ini melampaui kemampuan pewawancara dari organisasi tersebut sehingga mempekerjakan jumlah yang cukup besar petugas pewawancara dan dia tidak berpengalaman. Ini ketika pelaksanaan survei seperti halnya di tempat kita gitu ya. Surveinya itu seringkali beririsan. Misalkan pada saat pencecahan Susenas harus ada SDKI juga, harus ada kegiatan yang lain juga. Nah, ini kadang membuat suatu organisasi atau lembaga menjadi kewalahan dan akhirnya merekrut mitra gitu ya. Dan bisa jadi mitra yang kemudian melakukan tugas itu tidak yang berpengalaman juga, karena kan yang pengalaman sudah pada kegiatan sebelumnya. Nah, kadang untuk yang berikutnya akhirnya mendapatkan petugas yang kurang baik gitu. Ini beberapa hal yang di lapangan, meskipun kita melakukan pelatihan, tetapi tetap secara kualitas ada kekurangan gitu ya. Nah, dalam pembahasan dimensi kualitas, konflik antara relevansi, akurasi, ini saya salah ketik ya,
aksesibilitas, komparabilitas, koherensi, dan kelengkapan tidak dapat dihindari dalam merancang dan melaksanakan survei. Seideal apapun kita merancang survei, maka kemudian pasti ada error tertentu yang mampu mengurangi nilai idealisme yang ada di sini gitu ya. Tetapi kan kita berusaha mencapai hal tersebut gitu ya. Semua harus seimbang, tidak hanya sehubungan dengan saling ketergantungan di antara kriteria kualitas tersebut, namun berkaitan juga dengan biaya gitu yang tadi ya. Tapi ya kita semaksimal mungkin penjaminan kualitas ataupun kalau di BPS ini adalah menjadi suatu kata kunci gitu ya untuk mencapai hal tersebut, itu kita upayakan semaksimal mungkin, tetapi kembali lagi tentu pasti ada kekurangannya karena ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, oleh karena itu penting untuk disadari bahwa beberapa jenis kesalahan lebih mahal untuk direduksi daripada kesalahan jenis lainnya, dan alokasi sumber daya yang sama dapat mencapai peningkatan kualitas data yang jauh lebih besar bila diterapkan secara tepat ya. Nah, di sini beberapa some common conflict between quality criteria gitu ya. Konflik antara kriteria kualitas itu ada akurasi dengan timeline. Tentu ketika kita ingin akurat, waktu yang dibutuhkan kadang banyak, tapi satu sisi kita dikejar waktu. Kalian mungkin merasakan ketika PKL, ya kita pengen sampai tidak ada non-respon, tapi nggak mungkin karena batas di lapangan hanya sampai 10 hari misalkan ya, sedangkan responden baru pulang ketika kita sudah jadwalnya pulang ke STIS gitu. Nah ini di sini benturannya. Kemudian akurasi dan relevans. Nah di sini kita mau akurasi tetapi kadang di lapangan pun sulit ditemukan responden yang benar-benar mampu menjawab kuesioner secara relevan gitu ya. Kadang ya namanya variasi responden pun kan sangat tinggi ya. Kemudian comparability dan akurasi. Nah, konflik di antara dimensi kualitas yang paling baik diatasi atau diselesaikan dengan interaksi antar pewawancara di sini ya, atau penyedia data dengan pengguna data. Jadi semua konflik yang ada ataupun hal-hal yang tadi disampaikan itu bisa diminimalisir ataupun bisa dikendalikan gitu ya dengan adanya interaksi. Produsen di sini adalah penyedia data dan pengguna data. Dalam artian interaksi ini adalah tadi diinformasikan apa sih kelemahan dari survei kita, kondisinya bagaimana itu perlu diinformasikan sehingga pengguna data tidak salah dalam menyampaikan keputusan gitu ya, dalam membuat keputusan. Nah, di sini ada suatu grafik di mana kita mempunyai beberapa plan gitu ya, beberapa perencanaan. Untuk perencanaan di sini, nah ada plan A, B dan C gitu ya. Nah, setelah dilakukan beberapa model uji coba terhadap model perencanaan survei ini, ternyata yang paling mampu mereduksi MSE itu adalah plan C gitu ya. Nah, di sini akhirnya kita bisa memilih perencanaan survei model C gitu ya. Nah, dimensi kualitas selalu saling bertentangan dalam pekerjaan survei. Maksudnya di sini bertentangan tuh seperti tadi, kita pengen akurat tapi keterbatasan waktu. Kita pengennya meminimalisir non respon tapi juga ada waktu yang membatasi kita gitu ya.
Nah, oleh karena itu desain survei merupakan proses yang perlu kita pertimbangkan sedemikian rupa gitu ya, penuh dengan kompromi dalam artian penuh dengan pertimbangan untuk mempertimbangkan kerugian satu dimensi untuk mengambil kelebihan atau keuntungan dari lainnya. Nah, cara membuat pilihan desain ini adalah dari esensi metodologi surveinya. Masalah desain biasanya bisa diselesaikan dengan baik dengan cara kolaborasi antara perancang survei dengan klien atau pengguna data primer gitu ya. Di sini harus dalam artian kolaborasi perancang survei dengan pengguna data primer itu ya seperti apa namanya, kita mengadakan diskusi gitu ya, mengadakan FGD gitu ya. Jadi misalkan ketika kalau apa namanya, kalau saya gabung di lembaga riset di luar gitu ya, ketika misalkan kita mau melakukan suatu survei, kita sudah melakukan perancangan untuk survei tersebut. Nah, sebelum kita ke lapangan, kita itu akan mengundang expert. Nah, posisi expert ini adalah dia pengguna data gitu ya. Bisa peneliti dari lembaga lain, bisa akademisi dan sebagainya. Dikomentari gitu. Apa namanya, rancangan survei kita, termasuk salah satunya adalah kuesioner. Sama juga di BPS seperti itu. Sebelum kita ke lapangan pasti itu sudah digodok terlebih dahulu gitu ya, antara perancang survei dengan beberapa stakeholder pengguna data, sehingga nanti data yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder, seperti itu. Seperti halnya kalian sebelum PKL biasanya kan difasilitasi oleh kampus untuk mengundang beberapa narasumber gitu ya, untuk memberikan pembekalan ke kita terkait dengan masalah yang akan kita ambil di lapangan. Seperti itu. Oke, bahasan yang kedua, silakan kalau ada yang mau bertanya boleh langsung mengaktifkan mic-nya ya. Yang kedua terkait dengan planning a survey for optimal quality. Nah, di sini perencanaan survei itu tergantung pada ukuran survei, jenis organisasi yang mengumpulkan datanya, serta apakah survei itu direncanakan sebagai tanggapan atau permintaan proposal. RPF ini adalah request for proposal gitu ya, atau merupakan satu-satunya sumber aktivitas yang didanai. Nah, jadi perancangan survei itu akan tergantung pada ukurannya, jenis siapa pelaksana surveinya, dan bagaimana pola pembiayaan untuk survei tersebut. Bagaimanapun situasinya, perencanaan survei merupakan komponen penting dari proses survei, seperti halnya peta jalan kalau kita mau melakukan suatu perjalanan panjang ya. Jadi perencanaan ini menjadi suatu hal yang urgent, suatu hal yang penting supaya pelaksanaan survei kita on the track gitu ya, tidak tidak kemudian jalan acak-acakan atau tidak jelas tujuannya. Jadi perencanaan ini sangat penting. Nah, pentingnya untuk apa? Pertama, untuk memanfaatkan secara efisien sumber daya yang tersedia, dan yang kedua, untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan strategi minimal kesalahan survei total gitu ya. Jadi strategi yang akan kita implementasikan, yang akan kita lakukan di lapangan itu akan sesuai dengan rancangan yang mampu meminimalkan kesalahan survei gitu ya. Nah, di sini perencanaan survei ini akan atau dapat menggambarkan pertama tujuan dari survei, yang kedua pendekatan technical approach, teknik pendekatan apa yang dilakukan dalam suatu survei ini atau yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut gitu kan. Kemudian bagaimana survei ini akan diatur atau di-manage gitu ya. Kemudian deliverables, dan yang terakhir adalah penjadwalan untuk deliverables-nya seperti apa gitu ya. Jadi
ini sudah sangat terstruktur. Saya yakin ketika teman-teman PKL juga membuat ini, bahkan dari persiapan kan, misal minggu ke-3 Oktober harus sudah tahap apa dan sebagainya gitu ya. Ya kalaupun kemarin angkatan kalian agak telat publikasinya ya karena kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. Kita masih shock dengan kondisi di masa hari ini gitu ya. Oke, ini beberapa contoh ya, outline dalam survey planning. Di sini ada statement of work, target populasinya siapa, tujuan surveinya apa, kemudian pada tahapan technical approach, desain samplingnya bagaimana, prosedurnya seperti apa, creation of the sampling frame, data collection and prosedur kali ya, prosedur, data processing dan seterusnya. Ini contoh tahapan planning survei. Saya yakin kalian sudah pernah mengaplikasikan hal ini bahkan lebih detail dari contoh ini gitu ya. Dan biasanya dari planning survei ini baru kemudian kita melakukan evaluasi. Kalian buatkan ya laporan, bukan laporan konten dari PKL-nya, tetapi proses kerja dari PKL kalian buat. Nah, itu adalah bagian dari upaya teman-teman melakukan penjaminan kualitas. Di situ laporan terkait dengan penjaminan kualitas dan biasanya apa yang teman-teman informasikan di dalam laporan tersebut itu akan menjadi bekal bagi adik tingkatnya pada PKL berikutnya sehingga tidak dilakukan dan tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti pada PKL sebelumnya. Sehingga saya pun sebagai pembimbing itu cukup merasakan dari pengalaman pertama mendampingi PKL itu seperti apa sampai dengan yang hari ini, semakin hari itu semakin baik dari sisi manajerialnya. Waktu pertama kali membimbing PKL, contoh kecilnya aja ketika di lapangan itu banyak sekali revisi terkait dengan pertanyaan di dalam kuesioner. Bahkan akhirnya terjadi perubahan konsep definisi dalam perjalanan surveinya gitu ya. Nah, semakin ke sini hal itu tidak terjadi. Itu akibat dari apa? Karena akibat dari sebagai dampak dari upaya penjaminan kualitas yang dilakukan oleh P3M. Bagaimana upayanya? Upayanya adalah dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKL setiap kali dilakukan PKL dan apa yang menjadi kekurangan itu tidak kemudian diulangi pada PKL berikutnya sehingga semakin kesini kondisi PKL itu semakin baik. Saya pun bisa merasakan hal itu dari mulai manajemen lapangannya gitu ya, dari kajian-kajiannya pun semakin komprehensif gitu ya. Nah, apa yang sudah kalian lakukan ketika PKL itu nanti ketika teman-teman sudah di BPS bisa mengimplementasikan hal tersebut. Kalau memang lah kenapa ya di sini belum ada gitu kan. Itu bisa teman-teman ajukan gitu ya. Oke. Di sini beberapa langkah gitu ya, beberapa upaya yang dilakukan dalam planning survei supaya kualitas kita bisa optimal. Pertama, kita menggunakan in-house dan external expertise serta memaksimalkan resources. Maksudnya di sini adalah tadi ketika kita mau melakukan survei, kita itu selain memberdayakan expert-expert yang ada di internal kita, internal organisasi gitu ya, dan segala sumber daya yang ada, kita pun melibatkan expert eksternal untuk mendapatkan masukan sehingga apa yang dihasilkan nanti sesuai dengan kebutuhannya dan tentu sesuai dengan keilmuan ataupun pengetahuan-pengetahuan yang cukup update pada masa tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, gunakan best practice dokumen. Jadi kita seperti tadi dari PKL tahun ini, tentu teman-teman PKL yang menjalankan tahun ini dia sudah akan membaca
laporan-laporan kakak tingkatnya. Jadi best practice di sini adalah pengalaman atau praktik baik yang sudah dilakukan pada survei-survei berikutnya. Seperti tadi juga saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan survei, meskipun survei yang kita lakukan itu adalah pertama kalinya, tetapi kan sudah ada survei-survei sebelumnya yang sejenis meskipun dengan tema atau kajian yang berbeda, tapi itu perlu kita tinjau juga, kita lihat juga gitu ya. Jangan-jangan di sana ada best practice-nya, ada praktek baik yang bisa kita implementasikan pada survei yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, applying findings and recommendation from the survey method literature. Nah, di sini kita harus didasarkan pada suatu rekomendasi dari pustaka-pustaka atau literatur metode survei yang cukup up to date. Bagian dari planning survei ini yang dari mulai A sampai E ini sangat panjang lebar dijelaskan di buku Beamer. Saya menyampaikan singkatnya saja. Bagi yang mau memperdalam bisa dibaca di bukunya Beamer gitu ya. Kemudian applying quality guidelines to the design of survey. Ini jelas ya, kita harus mempunyai, simpelnya adalah mempunyai SOP dalam pelaksanaan survei itu. Kemudian pretesting and pilot survey. Nah, pretesting di sini biasanya ada uji kalau di uji kuesionernya itu ada validitas isi ya yang dilakukan oleh expertise. Dan pilot survei di sini kita, kalau kalian PKL contohnya adalah survei pendahuluan, sehingga kita mampu melakukan uji coba terhadap kuesioner ataupun instrumen yang kita miliki gitu ya. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam tahapan planning dalam upaya untuk mengoptimalkan kualitas yang tentunya mampu meminimalisir kesalahan ya. Nah, perencanaan survei merupakan kegiatan yang berorientasi pada sumber daya yang harus memanfaatkan keahlian in-house, itu adalah expert di internal kita dan eksternal expert. Kemudian kita harus memperbaiki praktik baik, rekomendasi dari literatur yang up to date dan bisa dipertanggungjawabkan juga, ini harus menjadi suatu sumber yang kita pertimbangkan, serta pedoman kualitas yang baik harus kita miliki juga gitu, harus punya SOP ya. Nah, ini contoh dari penerapan quality guidelines ya, panduan kualitas yang diterapkan, kalau nggak salah ini di Amerika ya kalau nggak salah. Nah, standar 1 collecting data, dia independent of collecting methodology gitu ya, must be designed and administrated in a manner that encourage respond to participate gitu ya. Nah, guideline pertama, the method of data collection should be appropriate for the target population and the objective of the data collection. Di sini ada petunjuk pertama untuk collecting data ya, sampai dengan petunjuk keempat gitu ya. Ini contohnya. Saya yakin kalian ada, kalau ada yang menyimpan file SOP atau guideline PKL-nya nanti bisa di-share juga ya, sehingga mungkin teman-teman yang tidak terjun langsung di dalam PKL gitu ya, karena memang kalian banyak sekali jumlahnya, menjadi tahu oh iya ternyata ada ya yang seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan ada yang menyimpan SOP ataupun segala hal terkait dengan PKL, boleh nanti kita share di sini ya. Kemudian pretesting dan pilot project, di sini mendesain survei secara optimal seringkali membutuhkan banyak informasi sebelumnya. Nah, informasi sebelumnya ini memberikan informasi tambahan bagi seorang perancang survei yang harus memiliki pengetahuan tertentu tentang populasi yang diteliti dan bahkan tentang karakteristik yang menjadi topik penelitian. Ini bagian dari pretesting ya. Nah, hal ini menimbulkan suatu paradoks karena pada prinsipnya perancang survei memerlukan informasi yang tidak akan tersedia pada survei
yang terdahulu atau survei yang sudah selesai gitu ya. Tapi ya ini nggak jadi masalah sebenarnya, meskipun ada hal yang berbeda atau konten informasi tadi yang seperti saya sampaikan beda, tapi setidaknya dari sisi praktis saya yakin atau ada hal-hal yang bisa kita terapkan gitu ya. Nah ini beberapa istilah yang muncul pada tahapan pretesting dan pilot project ya. Nanti kalian bisa baca dalam ininya, dalam buku Beamer gitu lebih detailnya. Ada main survey, ini dimana pilot project itu dilakukan, pretest ini biasanya lebih pada apa ya, informasi kualitatif gitu. Kita apa kalau di skripsi itu biasanya istilahnya ada elisitasi. Jadi kita perlu data pendahuluan dulu gitu ya. Data pendahuluan dulu, kalau kita data primer biasanya kita perlu elisitasi dulu gitu ya. Misalkan di STIS nih, seperti salah satu bimbingan saya akan mempelajari tentang PJJ. Nah kita harus tanya dulu nih sama mahasiswa, jangan-jangan bagi mahasiswa itu tidak ada perbedaan baik PJJ ataupun kondisi offline gitu ya. Dan kita mau meneliti terkait dengan misalkan motivasi belajarnya seperti apa di kala PJJ. Jangan-jangan sama gitu. Nah, kita harus mengungkap dulu fenomena-fenomena yang ada di STIS. Bagaimana caranya? Ya, ambillah sampel beberapa teman yang berbeda tingkatannya, kemudian apa namanya dilakukan wawancara dulu untuk mendapatkan hasil ataupun informasinya gitu ya. Makanya di sini lebih pada kualitatif. Kemudian pilot survey yaitu seperti survei pendahuluan ya. Kemudian feasibility study atau feasibility test, dan yang dua terakhir ada embedded experiment, format test, dan methodological study. Ini misalnya pemungutan suara secara terpisah dapat dijadikan bagian dari pilot survei atau survei utama untuk menguji model pengumpulan data atau sistem pengolahan atau varian dari kuesioner gitu ya. Kemudian percobaan semacam itu harus dirancang secara ketat dan biasanya memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Jadi ini kita seperti kalian sudah pendahuluan pertama, biasanya ada pendahuluan kedua kan, untuk menguji instrumen yang sudah kita perbaiki. Jadi pendahuluan pertama rehearsal kan. Di sini sebuah miniatur survei utama dilakukan mendekati survei utamanya gitu ya, mengungkapkan kelemahan dalam desain survei dan organisasi survei. Kemudian untuk memberikan dasar perbaikan terhadap metode survei, memberikan pekerja survei dengan pelatihan dan pengalaman dan seterusnya ya, sampai menyediakan data realistis untuk menguji survei tersebut gitu ya. Survei tersebut. Ini berapa tahapannya? Jadi ada 7 tahapannya. Jadi ada istilah penting dari tahapan testing dan pilot survey gitu ya. Testing dan pilot survey. Nah, ini nanti ini beberapa poin yang bisa kita evaluasi, yang bisa kita amati dalam tahapan pretesting dan pilot survey. Ya, nanti kalian bisa baca di buku Beamer seperti apa penjelasannya. Ini adalah hanya sebatas contoh poin-poin apa saja yang bisa kita amati di dalam tahapan pretesting dan pilot survey. Misal contoh di sini ada topik sensitivity, apakah topiknya cukup sensitif atau enggak sehingga mendorong responden untuk berperan di dalam survei tersebut gitu ya. Kemudian dari layout kuesionernya cukup buat menarik responden atau tidak, time estimate berapa lama satu responden menjawab kuesioner ini dan seterusnya. Ya. Nah,
pilot study ini sangat dipentingkan untuk perencanaan suatu survei ya. Karena dari sini kita bisa mengevaluasi berbagai hal terkait dengan survei gitu ya, dari hal yang harus diseriapkan apa saja, mana yang harus dirubah, dan apakah sudah tepat sasaran, semua itu bisa kita evaluasi dari hasil pilot study gitu ya. Kemudian selanjutnya ada documenting survey quality. Mendokumentasikan praktik atau pengalaman survei ini merupakan kegiatan penting bagi suatu organisasi statistik dan juga untuk metodologi survei secara keseluruhan. Makanya tadi kalian tidak hanya membuat laporan PKL dari sisi konten PKL-nya, tetapi kalian pun diwajibkan membuat laporan dari pelaksanaan PKL-nya seperti apa. Kenapa? Karena memiliki tujuan, salah satunya seperti mengkomunikasikan proses dan prosedurnya seperti apa, kemudian hasil dari survei tersebut kepada pengguna data serta praktik lainnya yang pernah dialami dari proses survei tersebut, sehingga menjadi bekal bagi pelaksana survei berikutnya. Hal ini sangat penting bagi pengguna karena metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterbatasan data akan membantu mencegah salah menafsirkan data gitu ya. Kemudian di sini beberapa documentation may take several form, bisa dari dokumentasi survei administrative process, bisa documentation of recommended or best practice, atau dari quality reporting ya. Kita lihat penjelasannya satu-satu. Sebelum ke penjelasannya, di sini ada the survey plan evolves into the documentation of all step in the production process. Ini bisa dari frame and frame development, jadi kita punya frame atau membangun frame, bisa dengan sampling atau bisa dengan data collection untuk mendapatkan dokumentasi dari suatu survei. Nah, ini penjelasannya. Documentation of survey administrative process ini adalah upaya survei tidak boleh dianggap selesai sampai dokumen bagaimana semua proses kunci itu dirancang dan dilaksanakan, termasuk masalah yang patut diperhatikan. Jadi di sini lebih yang mungkin kalian laporan PKL ya, laporan PKL terkait pelaksanaan survei itu masuk ke dalam jenis documenting of survey administrasi proses, lebih pada alur proses surveinya. Nah, kemudian yang kedua ini kayaknya upaya survei tidak boleh dianggap selesai sebelum dokumentasi prosesnya dirancang dan dilaksanakan. Ini mengulang yang sudah. Kemudian yang kedua, tujuannya itu tentu untuk menerapkan standar yang dianggap baik, dalam artian upaya yang dilakukan mewakili metodologi yang paling berhasil dan terbukti. Intinya untuk mendapatkan metode yang paling tepat untuk suatu survei ya. Nah, di sini dalam berbagai konteks telah didiskusikan dimensi kualitas survei ya. Dimensi kualitas survei yang disarankan oleh Eurostat, dan ini pun diadopsi atau digunakan juga di BPS dari mulai relevan sampai dengan completeness. Nah, tujuan dari ini semua adalah untuk memberikan informasi tentang karakteristik kualitas suatu produk, untuk mempromosikan pengguna produk, untuk mempromosikan kepada pengguna produk secara tepat gitu ya. Nah, dokumentasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti dokumentasi proses, praktik baik, dan pelaporan kualitas. Kalian kalau kalian kan digabung ya, jadi satu laporan dari proses, praktik baiknya, pelaporan kualitasnya juga di situ gitu ya. Jadi satu kesatuan di laporan pelaksanaan survei. Di sini ada terkait dengan work environment, lingkungan kerjanya seperti apa. Nah, literatur mengenai kualitas survei menunjukkan beberapa karakteristik pengaturan
pengaturan atau organization, itu salah ya, kurung buka kurung tutupnya, yang tampaknya sangat terkait dengan kualitas produk statistik yang dihasilkan. Jadi di sini perlu adanya pustaka-pustaka untuk menjamin kualitas survei, ya, sehingga kita bisa membuat manajemen survei yang terbaik gitu ya. Kemudian standarisasi memastikan bahwa ketika temuan baru menunjukkan keadaan perbaikan proses utama dimungkinkan, prosedur untuk keseluruhan pengaturan dapat direvisi sesuai dengan cara yang efisien dan seragam. Jadi ketika kita sudah tahu dan standarisasi itu ada, ketika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan survei atau ada sesuatu yang menyimpang ketika pelaksanaan survei, maka kita bisa langsung merevisinya sesuai dengan kondisi sesuai dengan efisiensi dan keseragaman dari standar operasional tersebut, meskipun survei itu sedang berlangsung. Jadi kita harus langsung memperbaikinya, tidak membiarkan hal itu terjadi. Penting untuk memiliki lingkungan kerja yang ditandai dengan kolaborasi di dalam tim dan memanfaatkan data serta pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Nah, ini berkenaan dengan standar kualitas dan profesional. Ada 6 tindakan yang tidak hanya berlaku untuk organisasi pemerintah, tetapi juga untuk semua organisasi yang melaksanakan survei statistik gitu ya. Ini bisa diperhatikan sehingga pelaksanaan survei bisa berkualitas gitu ya, dari mulai mengembangkan kemampuan ahlinya gitu ya, kemudian mengembangkan pemahaman tentang keabsahan dan keakuratan data serta menyampaikan dalam ukuran ketidakpastian yang dihasilkan ke pengguna sampai dengan standar yang keenam. Ini beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga survei untuk menjamin kualitas dari surveinya ya. Nah, ini salah satu contoh dari upaya menjaga kualitas suatu survei gitu ya. Nah, di sini di BPS ada etika BPS gitu. Yang pertama ada kode etik statistik dan yang kedua ada kode etik pegawai. Ini contoh dari work environment ya. Nah, di BPS juga ada dua, ada kode etik diatur dalam Perka 39 tahun 2010, isinya tentang visi, misi, nilai inti, dan kode etik statistik BPS. Dan yang kedua tentang kode etik pegawai ya, yang diatur di Perka BPS nomor 7 tahun 2013. Nah, kode etik pegawai di lingkungan BPS ini ada standarnya juga, sehingga berharap pemerintah itu berharap bahwa data-data yang dihasilkan atau survei-survei yang dilakukan oleh BPS itu sudah terstandar. Minimal dari kode etik pegawai sudah diupayakan ada standarnya gitu ya. Nah, ini nanti menjadi tugas kalian untuk tugas individu ya, mencari atau membuat resum apa sih isinya dari Perka nomor 39 2010 dan Perka BPS tahun 2013 nomor 7. Nanti saya akan buat kolom assignment di Google Classroom gitu ya. Karena kalau menjadi presensi tidak mungkin kalian akan presentasi, waktunya akan cukup terbatas, sehingga untuk responsi atau untuk presensi tetap menggunakan rangkuman yang dianggap perlu oleh teman-teman dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, kedua Perka BPS tersebut merupakan norma hukum yang berisi rambu-rambu mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dilarang oleh para pegawai statistik atau statistician yang ada di BPS. Ya, yang pertama perbedaannya apa? Jika kode etik pegawai berlaku secara internal bagi pegawai BPS yang secara moral lebih menekankan pada sikap dan perilaku dalam menjaga integritas dan amanah,
Sedangkan kode etik statistik ini berlaku secara universal bagi setiap instansi statistik, sehingga subjek hukumnya lebih luas, yang berorientasi membangun sikap profesional dalam pelaksanaan kegiatan statistik, sehingga integritas, amanah, dan profesional bagi pegawai statistik itu bisa tercapai, dan diharapkan segala kerjaan yang terkait dengan pengumpulan data ataupun penyiapan data bagi para stakeholder ini mampu menyuguhkan data yang dapat dipercaya, gitu ya. Itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang kurang paham, bisa teman